Tapi berbicara masalah cinta Ustaz. Tadi Mas Agung di awal baru masuk, baru kita mulai itu tadi kan Februari. Februari adalah bulan cinta. Kasih sayang misalnya. Iya kasih sayang. Ada Valentine dan lain sebagainya. Ya seru sih. Oh, ada Valentine? Ada dong. 14 Februari. Saya udah insaf diingatkan. 14 atau 12? 14. Iya 14 Februari. Kita muslim nggak sih kok merayakan? Enggak merayakan, kayak ya seru aja kalau kita bahas. Kan ada Ustadz. Kalau kita yang menjawab bagaimana Valentine nggak valid. Tapi kalau Ustadz yang menjawab bakal valid. Itu dari Indonesia atau dari luar nih? Ya tanya Ustadz aja yuk. Itu gimana Ustadz? Maksudnya awalnya gimana sejarahnya? Bisa muncul Valentine. Masuk sampai Indonesia gitu ya. Valentine itu gimana? Soalnya namanya itu nggak mungkin nggak Indonesia banget. Memang nek kita bahas Valentine ini asik sih sebenarnya. Karena budaya sudah menjadi budaya. Iya, menjadi budaya. Jadi budaya. Kenapa saya sebut budaya? Tengok saja nanti beberapa hari ke depan di apa namanya Media supermarket, di minimarket pun nanti di sana ada promo Valentine. Di medsos apa lagi kan? Tapi di marketplace banyak diskon loh Ustaz. Nah itu maksud saya. Kamu ikut nggak? Kalau diskonnya ikut, boleh ya Ustaz itu. Kalau diskon. Nggak ngerayain tapi ambil diskon. Ya itu masalah hukum nanti kita bahas di lain hari lah. Ya. Gimana Jelas, Ustaz? kembali ke tadi sudah menjadi Budaya. Kalau rumus bab budaya, tradisi, kalau tradisinya itu awalnya hukumnya tradisi duniawiyah itu hukumnya mubah. Tapi kalau di situ sudah ada ritual, sudah ada bab keagamaan, maka di situ nanti kalau kena ayat, kena hadis, larangan, keharuman, maka hukumnya berubah menjadi haram. Maka kalau ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, tradisinya yang harus ditinggalkan, bukan syariatnya yang dicari-cari dalil supaya membenarkan tradisi atau budaya. Nah ini. Tersebut. Berarti misal dikolaborasi gitu. Nah, maka ya kita tengok dulu budayanya apa. Kalau budayanya ba'da lebaran, habis lebaran kan di Indonesia, di Jawa ini ada budaya silaturahmi. Iya. Ketemu keluarga sana sini, keliling-keliling. Itu kan budaya. Ketemu budaya. paman, terus tanyain kapan nikah. Itu curhatnya Mas Agung beberapa tahun yang lalu ya. Karena Sekarang dia- sudah Iya, udah nikah. Jadi Alhamdulillah. itu budaya juga. Tetapi itu kan bab duniawiyah pertama. Kedua ada ritualnya enggak kita tengok. Oh ternyata tidak ada. Kemudian boleh enggak dalam agama? Yang dilakukan dalam acara itu apa? Oh silaturahmi. Silaturahmi boleh enggak dalam agama? Kan kita malah dianjurkan ya, Ustaz. seperti itu. Nah, maka walaupun itu budaya Jawa, budaya Indonesia, tapi ternyata tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya adalah mubah. Tapi kalau budaya sudah berkenaan dengan akidah, perayaan, dengan apa namanya tradisi yang sifatnya keyakinan, nah itu sudah pasti kena syariat. Maka ya harus kita tinggalkan. selama nggak bertentangan dengan syariat lah. Intinya Mubah. secara garis besarnya kan itu. Ya, intinya seperti itu. Nah, kembali ke Valentine. Ya, sekarang kan Valentine Days ya, Valentine Day. Itu kalau kita perhatikan sudah pasti tidak bahasa Indonesia. Berarti tidak budaya dari bangsa kita. Ya. Kalau dari Jawa mungkin Aino. Dino Kak Tresnan. Nah, ya itu. Nah, ini kalau kita perhatikan sejauh yang kami ketahui dari berbagai sumber itu bisa kita bagi menjadi 3 fase sebelum zaman sekarang ini. Fase yang pertama, fase yang sangat jauh sekali, bangsa Romawi kuno sebelum Masehi lah gitu ya. Iya. Itu ada kaum pagan. Pagan itu orang-orang yang menyembah berhala, keyakinan-keyakinan yang menyembah berhala-berhala, Paganisme. dewa-dewa. Nah, kalau ideologinya disebut Paganisme. orangnya disebut pagan. Kalau kita kan agamanya disebut Islam, orangnya disebut Muslim, aturannya disebut as-silmu. Nah, Islam agamanya as-silmu, syariat atau aturan, orangnya Muslim. Muslim. Tapi kalau pagan tadi menyembah berhala ya. Menyembah berhala. Puja kerang menyembah ajaib, dewa-dewa. puja kerang ajaib. SpongeBob.
Tahu ya, saya malah nggak nyantol ya. Oh, itu tontonan wajib, Ustaz. Justru saya Itu nontonnya ada itu. berhalanya berarti. Ya, terus lanjut kenapa bahas SpongeBob? Ya, Lanjut. paganisme. Itu di sana ada ritual namanya Lupercalia. Lupercalia ini ritual zaman Romawi terdahulu, yang mana di situ menyembah dewa kesuburan dan dewi kesuburan. Ritual di situ yang sejauh yang kami ketahui ritual seks bebas. Jadi untuk menyembah dewa kesuburan dan dewi kesuburan tadi, di situ Caranya. ritualnya adalah ritual seks bebas antara laki-laki dan perempuan. Wow. Nah, awal mulanya di situ. Kemudian sehingga itu fase pertama. Tradisi itu, ritual itu terus berlanjut terus sampai fase yang kedua, kurang lebih pada tahun 498. Kala itu Romawi menyatakan agama yang dianut resminya adalah agama Kristen. Oh iya. Pada tahun 498 atau ada yang mengatakan 496 itu Romawi menyatakan agamanya yang resmi adalah agama Kristen. Kemudian oleh Paus Gelasius yang pertama itu karena tradisi ritual yang tadi, yang fase pertama itu masih berlanjut dan banyak orang yang merayakan itu. Akhirnya diangkat sekalian, kurang lebihnya ya. Diangkat sekalian menjadi hari raya. Kemudian diberikan nama Valentine. Kenapa? Untuk memperingati seorang santo atau Saint Valentinus, nama orang yang suci, orang suci yang santo. Perempuan kan Santa, Santo Valentinus atau Valentine. Lah, karena terkenal dengan kisah cintanya, kemudian ditetapkan pada tanggal 14 Februari sebagai hari raya kasih sayang. Kalau yang tadi, yang pagan di awal tadi, fase pertama, itu setiap bulan Februari, itu dikisahkan sebagai hari kasih sayang tadi, dimulai dari tanggal 13 sampai 18. Ritual yang ritualnya yang tadi ya, Lupercalis tadi ya. Itu di bulan Februari 13 sampai 18. Lah pada masa fase yang kedua itu ditetapkan tanggal 14. Itu sebagai hari Valentine. Nah, asal mula kata Valentine ya di sini. Dari itu nama orang fase tadi. yang kedua itu. Kemudian pada tahun 1969 itu baru ya? ya baru kemarin. Yang 498 tadi kan Nabi Muhammad belum lahir. Iya. Ya kan? Itu kan Romawi menyatakan sebagai agama Kristen resmi di negaranya atau di kekaisarannya atau di kerajaannya. Pada saat itu Nabi Muhammad belum lahir. Kemudian sampai tahun 1969 itu dihapus Valentine-nya. Jadi dari tahun hampir 500 itu sampai 1969 itu Valentine baru dihapus. Lantaran sebabnya setiap tanggal 14 itu mudaratnya tinggi. Banyak orang yang berzina, kemudian wanita-wanita hamil. Berarti ritualnya sampai tahun itu ya? Tetapi kan dengan model yang berbeda-beda. Model-model yang berbeda. Kalau yang di Roma, yang di Kristen ini kan perayaan beda dengan yang pagan. Sudah mulai terkikis. Cuman budayanya masih budaya seks bebas. Sehingga yang kami dengar di Amerika itu kalau bulan Februari seperti ini ada peringatan Minggu Balon. Minggu balon. Balon yang dijual tadi bersamaan dengan coklat. Oh alah, ya. Pengaman. Iya. Alat kontrasepsi. Iya Ya. itu. Berpikir Ustaz, balon. Ini biasanya Mas aku Kenapa nyebutnya kan balon? balon ya. Jangan biasanya, biasa. Enggak, imajinasi saya adalah di sana itu banyak yang jual balon. Oh, gitu. Kenapa balon? Kenapa Ustaz ngelundung ke sono? Karena Oh, iya. memang diperingati sebagai sebagai minggu ya, pekan. Iya. Pekan kondom. Oh gitu. Kenapa? Karena banyak kondom yang terbeli dan berserakan di mana-mana. Untuk apa? Untuk meminimalis kehamilan. Tapi meningkatkan seks bebas. Ya. Nah, ini budaya ini itu kan sudah berhenti tahun 1969 itu berhenti kan. Ya. Terus efeknya itu sampai hari ini yang mana menjadi fase yang ketiga. Dari semua perayaan berubah menjadi ideologi pergaulan bebas. Sampai hari ini kita rasakan masuk ke Indonesia ada budaya seperti ini dihidupkan.
Kenapa saya mengatakan hidupkan? Buktinya tadi ada apa? Coklat Ada coklat dan sebagainya. Ya, Tapi kan, jadi momentum sih ya. iya. Di mana-mana pasti. Sale. Makanya ukti-ukti Spesial. itu harus pandai-pandai mempagari diri. Jangan mau harga dirinya ditukar dengan coklat. Harus pakai akad. Tapi laki-laki pun juga harus mau introspeksi diri. Jadi Sebenarnya semuanya sih ya Ustaz. semuanya bisa laki-laki jangan terjangkit. jadi buaya. Darat lagi. Buaya darat. Nah iya. Buaya darat kalau bunyi kayak gimana sih? Mancing. Assalamualaikum Ukti. Bukan gitu. Oke, lanjut Ustaz. Ya. Terus itu sejarahnya dari situ awalnya. Sejauh yang kami ketahui dari sumber itu ya. Tapi ada yang mengatakan Valentine itu diambil dari salah satu 3 tokoh suci, Santo Valentinus itu ada 3 orang. Diambil dari salah satu yang 3 itu. Saya pernah dengar yang itu, yang kisah. Kemudian ada lagi yang mengatakan Valentine itu sebuah makna diambil dari kata yang maha kuasa. Ya yang jelas saya menggarisbawahi dari penjelasan Ustaz tadi, ternyata di saat hari raya itu banyak kemaksiatan. Jadi ini memang erat hubungannya dengan budaya Kristen Dan itu hari rayanya bukan hari raya kita. dan sudah dihapus di agama Kristen. Kan kita tidak mendapati saudara kita yang Kristen hari ini tanggal 14 besok merayakan gitu kan, Enggak ada sih. resmi dari gereja kan Untuk tidak ada. beberapa tahun, 3 atau 4, 5 tahunan belakang itu kayaknya Valentine Day itu enggak Nggak sesemarak. Cuman diskonnya yang semarak. Balonnya tetap laku. Enggak merayakan tapi melaksanakan ritual. Ini Kenapa keren juga. balon? Keren juga, sudah berapa belas tahun yang lalu itu ada survei. Iya. Ada survei itu mengambil contoh dari sekitar 413-an pemuda dan pemudi yang merayakan Valentine. Jadi yang disurvei itu pemuda-pemudi yang merayakan Valentine. Dari 413 itu ternyata sekitar 24% dari 413 itu merayakan Valentine, dari mulai jalan-jalan ngasih coklat dan seterusnya itu, terus jalan-jalan makan bareng sampai pada perzinaan. Seks bebas itu ada 24%. Berarti kalau dari 413 jumlahnya berarti hampir tembus angka, pada 24% berarti hampir 100 Hampir 100-an. dari 413. Wow. Seperempatnya kan berarti kan. Dan sekarang semakin parah ya Itu Ustaz. udah belasan tahun yang lalu. Iya, maksudnya itu kan udah belasan tahun yang lalu, apalagi sekarang Di di era Indonesia itu. Kemaksiatan ini sebenarnya bungkusnya aja yang beda-beda. Judulnya tetap sama, isinya sama ya. Tapi sekarang pun gini Ustaz, nggak harus Valentine pun kayaknya kemaksiatan juga. Semakin tinggi ya. Iya. Soalnya jualan balon. Enggak, anak-anak itu lebih, anak pemuda-pemudi sekarang itu lebih pandai dalam mengakali gimana caranya nggak hamil. Karena udah lihainya itu loh. Iya, ada sebuah kisah ini. Kisah ini berhubungan dengan pergaulan bebas. Kala itu saya habis di masjid Terawih ya, ngisi kajian Ba'da Terawih itu kan, Iya. kultum lah kita itu. Di sana ada yang cerita Pak Lurah itu kan deket karetan-karetan. Iya. Suatu Hutan malam karet, disclaimer hutan karet. pulang dari kegiatan gitu ya, tiba-tiba di pojokan karetan itu ada sepasang muda-mudi penampakan. Itu ternyata baru ciuman. Lah, Oh, sama Pak baru tahap pertama ya. Kok tahu detail sekali kakak? Lah kan baru ciuman bahasanya Ustaz. Itu di pinggir jalan, ya memang di karetan sih agak masuk, cuman kelihatan dari pinggir jalan. Iya. Pak Lurahnya tadi berhenti, Iya. kemudian menasehati, suruh pergi. Ternyata yang laki-laki malah marah-marah, ngopo gue ngurusi urusane wong waleh kono, mau dipukul, gitu ya. Singkat cerita Pak Lurahnya pergi, gitu ya. Itu di pinggir jalan. Kemudian ada yang nyambung lagi, cerita lagi, lah kui Pak Lurah di ngono nih, iki aneh-aneh sing luwih parah. Ketika itu ada seorang perempuan, dia ngomong berbicara ke bapak ibunya, Bu, Pak, engko bengi aku enek apa jenenge
sesuk aku enak ujian atau tes gitu ya. Malam ini saya mau belajar, jangan ganggu saya. Udah, pintu kamar ditutup, dikunci. Singkat cerita, tetangganya ada yang menyampaikan ke orang tua si perempuan tadi. Kayak sopo, mlebu metu kok jendela. Ternyata apa? Malamnya tuh Belajar menjadi suami istri. Nek teman-teman cah nom saiki nyebutnya belajar biologi praktek. Wow, praktek biologi. Itu mereka melakukan di dalam kamar, di rumahnya sendiri, ada orang tua. Masya Allah. Subhanallah. Tadi kan pergaulan tadi. Dimana sekarang pergaulan bebas itu semacam hal yang biasa ya. Karena gini, kalau dulu kan pemerkosaan, kalau sekarang itu lebih condongnya ke mau sama mau. Ridho birido. Ridho birido. Memang Enggak setan gitu juga itu. Ustaz. Bahkan ada gini Mas, Akram, Pak Ustadz, ada falsafah pepatahnya anak-anak yang nakal itu gini, gituan nggak apa-apa, yang penting nggak hamil. Nah, Iya, maksudnya gini loh. Kalau dulu, maksudnya orang pacaran itu kan sembunyi-sembunyi, malu gitu. Malu, Kalau Ci. sekarang kan semakin terang-terangan, wow. Nah, ingat pesan Rasulullah kemarin kan, kita ini pasti Iya. akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan sejengkal Nasrani. demi sejengkal gitu. Itu ternyata makna dari hadis itu yang mudah kita terima itu tetap Islam, tapi perilakunya seperti perilakunya orang Yahudi dan Nasrani. Dari hadis itu. Ngerikan sekali. Ini nasihat sih untuk kita semuanya. Maksudnya bukan hanya teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini belum berhijrah atau mungkin belum ada langkah, tapi untuk semuanya saja. Bahkan kita yang sudah mengaku berhijrah pun barangkali bisa mengalami itu juga ya Ustaz. Jangan Ya. sampai. Dan ya yang jelas jangan sampai. Tapi gini Ustaz, buat temen-temen nih yang mungkin udah terlanjur kayak gitu, kemudian sebenarnya pengen tobat, tapi kadang ada rasa Apa diampuni sih ya, dosanya? dengan dosa sebanyak ini gimana? Apakah ada kata terlambat untuk menjadi baik tidak ada kata terlambat. Dimulai dari kapan? Ya dari hari ini, dari sekarang ini. Ibda binafsik. Kita mulai pada diri kita sendiri. Mata al-an. Kapan? Ya sekarang ini. nggak usah nunggu besok? Tidak usah nunggu nanti, bukan besok. Nanti aja nggak boleh. Nanti pun nggak boleh ya. Kalau besok ya kalau bangun. Laisal ghad wala ba'd. Tidak besok, tidak pula nanti, walakin al-an. Tetapi saat ini kita untuk menjadi lebih baik. Kan berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah kan tidak boleh. Dan seberapapun besar dosa kita, asalkan kita bertobat mohon ampun pada Allah, Allahul Ghaffar. Allah itu zat yang maha memberi ampun. Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak ada kata terlambat. Tidak ada Semangat kata terlambat. buat teman-teman yang mungkin saat ini belum berangkat untuk berhijrah dari kemaksiatan menuju kebaikan, atau mungkin sebenarnya sudah ada keinginan nih, Ada hero. cuman kadang masih bingung jalan mana yang harus saya tempuh. Itu nggak usah nunggu nanti saya akan pasti baik kok kalau udah nikah nanti. Sebenarnya untuk jalannya mudah sih. Ikuti aja jalan langkah pemuda hijrah. Wis. Masya Allah. Dan sebenarnya kita tahu kok apa itu dalam hati nurani kita semua itu ini nggak baik, ini baik itu tahu. Iya, Iya. karena itu diilhamkan pada setiap manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia itu semua manusia, bukan hanya orang Islam. Diilhamkan takwa. Takwa itu jiwa kebaikan, naluri lah gitu, Iya. domir bahasa Arabnya. Dan jiwa kefasikan, keburukan. Maka dalam diri kita mesti ada dua bisikan. Contoh gini, di sana ada uang jatuh, ambil. Iya. Nah, Ambil lah. kita ambil kan. Iya. Nanti terbesit dalam hati kita, ayo ndang Belanja ke. ayo ndang kita umumkan gitu kan. Itu artinya yang takwa yang menang. Oh yang Iya. takwa. Berarti ini nggak takwa tadi. Jiwa baiknya yang menang. Tapi kalau ternyata wah delik kayak iPhone 12. gitu ya. Berarti yang menang yang buruk. Takwanya hilang. Tapi kalau yang buruk bisa ditekan, yang takwa muncul. Sama halnya ketika mungkin ada orang nyerempet kita. Kita enggak apa-apa, dia juga enggak apa-apa. Marah-marah kita. Maka jiwa buruknya yang muncul. Marah lawannya adalah
Sabarnya yang hilang. Ya. Tapi kalau yang marah hilang, didonkan, disedikitkan, ditahan, maka yang muncul adalah sabar, memaafkan. Jadi takwa dan buruk ini selalu beriringan pada diri kita. Berarti sudah saatnya bagi pemuda-pemuda yang sering menampilkan perbuatan dosa, sudah saatnya menampilkan perbuatan yang mendatangkan pahala. Hijrah. Iya, dan jangan kita sampaikan kemaksiatan kita, dosa kita yang sudah kita lakukan. Yang ditutup, benar. Yang dulu kita lakukan, tidak ada orang yang tahu, kita tutup. Jangan kita ceritakan ke siapapun. Kenapa? Karena bisa jadi dengan tobat kita itu sudah ditutup oleh Allah. Tapi ternyata kita cerita ke orang Malah lain. membuka sendiri. Membuka sendiri, orang lain tahu, orang lain cerita ke yang lain, Semakin ternyata pintu menyebar. yang sudah Allah tutup itu terbuka lagi. Ya, yang jelas ya luar biasa sih ilmu hari ini. Ternyata dari pembahasan dari rasa cinta, kemudian pada Valentine, dan mengingatkan lagi kepada kita supaya kita terus berusaha untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Syahwatnya Karena jangan terlalu dimanjakan. jangan puas dengan saya sudah hijrah, saya sudah baik. Merasa baik itu nggak boleh. Ya, yang jelas itu ya Ustaz ya. Mantap nuwun Ustaz atas nasihatnya, luar biasa banget. Dan apa yang dipesankan Ustaz tadi jelas nggak ada kata terlambat. Kapan? Ya sekarang, saat ini, nggak nanti, nggak besok. Saat ini kita berubah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ini menjadi amal bagi Ustadz, bagi kita semuanya Bekal untuk kita dalam berhijrah. dan tentunya buat teman-teman yang mungkin pengen request bahas ini dong Pertanyaan. di podcast, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan di sini, diskusikan bareng-bareng, kita akan diskusikan. Nggak curhat pasanganmu lungo ya. Itu siapa Mas? Mas Agung itu emang gitu kan? Biasanya neko-neko. Kadang curhatnya nggak jelas gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, barakallah. Jaga kesehatan terus. Buat teman-teman juga tetap jaga kesehatan karena dunia ini semakin tidak baik-baik saja sepertinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita. Saya Muhammad Akram. Saya Aku Mustafa Fajaruda. Tetap kenapa keserimpet? Tetap stay terus di channel kita Langkah Pemuda Hijrah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman semuanya. Dan tetap berbuat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.